Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ketika ada yang menanyakan kabar atau ketika ibu menanyakan kabar, coba kalian jawabnya seperti tadi ya. Coba ibu ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagus, sip, pinter-pinter ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, kalau sudah hadir semuanya. Wah, hebat ya, ternyata kelas ini semuanya pada rajin-rajin sekolahnya. Semoga pada pertemuan selanjutnya juga kita semua bisa bertemu lagi ya untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian rapihkan dulu tempat duduknya. Persiapkan alat tulis yang kalian butuhkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah sudah siap semuanya? Siap, bagus. Nah, untuk menambah semangat kalian, ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Coba ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya. Coba diulang. Tepuk semangat. 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 Ya, seperti itu. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata semuanya sudah siap untuk belajar ya. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran inti, ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu tentang membuang sampah. Coba kita nyanyikan bersama-sama lagu membuang sampah ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, sudah pintar nyanyinya. Coba bantu ibu untuk menjelaskan apa makna dari lagu membuang sampah tadi. Iya betul, kita harus menjaga kebersihan di rumah. Terus di mana lagi tadi selain di rumah? Ya, sampah di halaman juga harus dibersihkan. Terus kalau banyak sampah harus gimana? Iya betul, harus disapu, terus harus dibuang ke tempatnya. Wah, hebat ya, ternyata kalian sudah pintar, sudah mampu memaknai sebuah lagu. Nah, jadi untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di lingkungan rumah atau di halaman rumah, kita harus rajin untuk membersihkannya supaya tercipta lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang bersih.
Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi alasan penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menjelaskan contoh-contoh makna bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, kalian mampu mengamati mengenai lingkungan sehat dan juga lingkungan tidak sehat. Serta yang kelima, kalian akan mampu mengkomunikasikan upaya apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang sehat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kegiatan pembelajaran dengan Ibu Hani, kegiatan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Nah, kemarin Ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah. Apakah semuanya sudah mengerjakan? Hebat, ternyata semuanya sudah mengerjakan. Coba kalian sebutkan kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah? Belajar, hebat. Apalagi? Menonton TV boleh. Terus apa lagi? Membantu ibu membersihkan rumah, hebat. Apalagi? Membersihkan kamar, mengepel, menyapu. Wah, ternyata masih banyak lagi ya. Nah, itu tadi merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menciptakan lingkungan bersih dan sehat di rumah. Nah, sebelum ke kegiatan berikutnya, anak-anak simak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan sehat memiliki ciri udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh sampah. Tahukah kamu, lingkungan tidak bersih disebabkan oleh pencemaran? Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara. Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara disebabkan oleh pengumpulan asap kendaraan, pembakaran hutan, dan asap pabrik. Nah, dampak dari pencemaran udara ini dapat merusak paru-paru, merusak jantung, melemahkan tulang, dan mempercepat penuaan. Aduh, sangat membahayakan sekali ya. Yang kedua, pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan limbah padat, penggunaan pestisida berlebihan, dan pembuangan limbah cair. Nah, ini adalah contoh pencemaran tanah yang sangat buruk. Yang ketiga, pencemaran air. Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik, membuang sampah ke sungai, dan illegal logging teman-teman. Nah, bayangkan deh kalau semua air yang ada di bumi ini seperti ini, pasti menyebabkan banyak sekali penyakit ya teman-teman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Tahukah teman-teman bahwa sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan.
kedua, penanggulangan limbah. Tahukah teman-teman bahwa tas cantik ini merupakan limbah rumah tangga? Dan juga sendal ini merupakan sisa dari bungkus mie instan. Yang ketiga, penghijauan dan penanaman pohon. Tanaman berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Karena itu, penghijauan sangat diperlukan untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, anak-anak, tadi kalian telah menyimak penjelasan melalui video. Nah, di dalam video dijelaskan mengenai ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Coba sebutkan apa saja ciri-ciri lingkungan yang sehat? Iya, betul. Airnya bersih, udaranya bersih, tanahnya subur, kemudian tidak ada sampah yang berserakan dan terdapat banyak pohon hijau. Bagus. Nah, itu merupakan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, anak-anak, mengapa ya pohon itu sangat penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Nah, betul. Ternyata pohon membuat udara yang tadinya kotor menjadi bersih dan itu baik untuk kesehatan tubuh. Nah, bagaimana ya jika di suatu wilayah atau suatu tempat pohonnya itu sangat sedikit? Apa yang akan terjadi? Iya, betul. Lingkungannya akan rusak dan akan menimbulkan banyak bencana. Nah, kemudian di dalam video juga tadi dijelaskan mengenai ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama itu karena disebabkan oleh pencemaran. Coba, yang pertama ada pencemaran apa? Betul, pencemaran udara. Disebabkan karena, iya betul, asap kendaraan. Kemudian apa lagi? Asap dari pabrik, betul, dan pembakaran hutan, dan berdampak pada kesehatan tubuh manusia, terutama pada organ pernapasan. Nah, dengan udara yang sangat buruk, manusia akan mudah terjangkit oleh penyakit. Nah, kemudian anak-anak, yang kedua tadi apa? Pencemaran tanah, betul. Nah, pencemaran tanah itu bisa disebabkan karena pembuangan sampah dan pembuangan limbah. Nah, dalam jumlah yang banyak, limbah dan sampah itu akan menumpuk di atas tanah yang menyebabkan tanah sulit untuk mengurainya sehingga kualitas tanah itu akan menurun. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi anak-anak? Iya betul, pencemaran air disebabkan karena pembuangan sampah, betul, pembuangan limbah. Nah, ketika manusia membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan menyumbat aliran sungai sehingga sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita pun dapat melakukan cara-cara untuk mencegah lingkungan yang tidak sehat tersebut. Nah, yang pertama itu apa? Selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jenis-jenis sampah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang dihasilkan dari sayuran dan buah-buahan yang dapat terurainya itu lebih mudah. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, itu merupakan sampah yang tidak dapat terurai. Salah satu contohnya yaitu sampah plastik. Anak-anak dapat memanfaatkan sampah organik maupun anorganik ini di rumah. Seperti contohnya untuk sampah anorganik bisa dijadikan sebagai pupuk. Kemudian untuk sampah anorganik tempat pensil dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi video yang telah kalian simak ya. Kali ini Ibu akan membagikan kepada anak-anak mengenai teks menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di situ ada sebuah rumah. Itu merupakan rumah Ayu. Nah, rumah Ayu itu terlihat sangat rapi, indah, dan juga nyaman. Karena apa ya anak-anak? Iya betul, karena di rumah Ayu itu tidak terlihat sampah berserakan. Kemudian debu-debunya juga selalu dibersihkan. Kemudian rumah Ayu juga dicat agar terlihat lebih menarik dan juga nyaman. Apakah anak-anak nyaman kalau rumahnya seperti rumah Ayu? Iya, sangat nyaman ya. Kemudian berikutnya yaitu biasanya di depan rumah Ayu, ibunya selalu menyimpan keset agar lantai rumahnya tidak kotor. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, keset berbentuk apa ya? Iya, betul, kotak atau persegi. Nah, di dalam bentuk keset itu, keset yang berbentuk persegi itu memiliki garis. Coba anak-anak lihat. Yang pertama itu garis sebelah kanan. Ada berapa?
Tuh, kemudian garis sebelah kiri ada 1. Garis di yang paling bawah ada 1. Dan yang paling atas ada 1. Jadi ada berapa garis dalam keset yang berbentuk persegi itu? Iya betul, ada 4 garis. Ada 4 ruas garis. Nah, kemudian coba anak-anak perhatikan atap rumah Ayu. Kira-kira bentuknya apa ya? Segitiga, betul. Coba kalau segitiga berarti ada berapa ruas garis ya? Kita hitung. Atap kanan dan kiri itu 1 dan atap kiri 1. Jadi 2. Dan yang bagian bawah ada 1. Jadi ruas garis pada bangun datar bentuk segitiga seperti atap rumah Ayu itu ada 3 buah ruas garis. Hebat anak-anak. Kita lanjutkan ya. Kemudian di halaman rumah Ayu pun ayahnya menyimpan pot bunga agar lingkungan itu terlihat lebih asri. Setiap hari Ayu dan keluarganya selalu membagi tugas dan pekerjaan rumah. Nah, seperti contohnya Ayu mengepel lantai, ibunya menyapu. Dengan begitu, pekerjaan rumah akan terasa lebih ringan. Coba anak-anak bayangkan bagaimana jika pekerjaan rumah itu dilakukan sendirian. Pasti kita akan terasa capek, betul. Nah, sehingga dengan bekerja sama, pekerjaan rumah yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan. Betul, dengan begitu juga rumah yang bersih dan sehat itu akan terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian telah mengamati video, nah sekarang di sini kalian secara berkelompok yaitu mengamati terhadap lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kalian. Coba kalian amati secara berkelompok ya. Nah, kemudian kalian dapat mengidentifikasi kemungkinan apa sih yang terjadi jika lingkungan di sekitar kalian itu tidak sehat. Nah, setelah itu lembar kerja yang Ibu berikan kalian isi secara berkelompok sesuai dengan pengamatan yang telah kalian lakukan. Lalu kita akan lalu setiap kelompok akan mempresentasikannya dan kelompok yang lain akan menanggapi teman-teman yang telah berpresentasi tadi. Dapat dipahami? Nah, ya, Ibu berikan waktu ya. Apakah sudah? Nah, pada lembar kerja yang tadi Ibu berikan terdapat 3 gambar ya. Coba kalian lihat. Nah, di situ soal yang pertama yaitu setelah kalian mengamati gambar A, B, dan C, coba tuliskan keadaan yang kalian lihat dari setiap gambar tersebut. Apakah ada yang ingin menjawabnya? Ya, betul ya. Jadi, gambar pada A itu merupakan sebuah contoh dari lingkungan yang sehat. Nah, dalam gambar tersebut menunjukkan suatu kegiatan bersih-bersih rumah bersama keluarga. Nah, dari kegiatan ini merupakan salah satu cara agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, lalu coba kalian amati pada soal nomor 2. Nah, gambar manakah yang menunjukkan lingkungan sehat? Kemudian coba sebutkan ciri-ciri lingkungan yang sehat itu dari gambar tersebut. Apakah ada yang ingin menjawabnya? Ya, betul ya. Jadi, gambar A itu merupakan contoh lingkungan yang sehat. Nah, tentu kalian tahu ciri-ciri lingkungan yang sehat itu sesuai gambar yang kalian amati tadi, yaitu barang-barang tersusun rapi, kemudian menjaga kebersihan dengan sebaik mungkin, serta udara yang segar. Ya, pintar. Nah, kemudian soal nomor 3 yaitu coba kalian amati gambar manakah yang menunjukkan contoh lingkungan tidak sehat. Kemudian sebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat sesuai dengan gambar yang kalian amati. Nah, setelah tadi kalian menjawabnya, jadi gambar B dan gambar C menunjukkan contoh lingkungan yang tidak sehat. Betul sekali ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yaitu tadi ciri-cirinya yaitu udaranya kotor, sampah berserakan di mana-mana, sangat tidak enak ya untuk dilihat.
Nah, selanjutnya yaitu barang-barang tidak tertata dengan rapi dan baik. Jadi terlihatnya sangat kotor dan hal tersebut menyebabkan tidak sehat untuk lingkungan dan tidak enak untuk dipandang ya. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, bagaimana upaya kalian untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat itu? Nah, coba sebenarnya apa sih yang akan kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih? Ya, jadi ya betul. Nah, jadi upaya untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat itu seperti tadi ya, agar dilakukannya dengan rajin. Jadi tidak hanya sekali dilakukan, tetapi setiap hari dan secara berulang-ulang agar kita terbiasa melakukannya, yaitu membersihkan lingkungan. Seperti pada gambar A, coba kalian amati lagi ya, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama membereskan rumah dengan anggota keluarga, baik dengan adik, kakak, ibu, atau ayah. Nah, jika kalian mengerjakan sendiri tentu akan lelah ya. Namun jika kalian bekerja sama, hal tersebut akan menjadi ringan, akan cepat bersih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya seperti tadi. Lalu menanam pohon untuk menjaga udara tetap segar seperti pohon untuk tanaman hias contohnya seperti itu. Selain untuk menjaga udara tetap segar, juga untuk memperindah di halaman rumah kalian. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Apa saja manfaat yang kalian ketahui jika lingkungan kita sehat dan bersih? Nah, pasti kalian tahu ya dampak yang akan terjadi, yaitu manfaatnya yaitu lingkungan kita sehat, diantaranya kita dapat sehat juga. Nah, terbebas dari penyakit, lingkungan terlihat nyaman, bersih, dan lebih segar tentunya. Nah, jika lingkungan kita kotor, maka akan mudah kita terserang oleh penyakit, baik itu contohnya seperti demam berdarah dan yang lainnya ya. Nah, lalu tadi poin yang terakhir yaitu dampak apa sih yang akan terjadi jika lingkungan kita kotor atau tidak bersih? Ya, benar. Jadi dampak yang akan terjadi yaitu jika lingkungan tidak bersih, diantaranya kita akan lebih mudah terserang oleh penyakit yang tadi kita sebutkan ya, itu adalah dampak dari lingkungan kotor. Nah, selain itu, udara juga tidak sehat dan tidak segar. Di antaranya juga terdapat lingkungan tidak enak dipandang dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan juga. Kalian sangat pintar menjawabnya ya. Nah, lalu setelah kalian berdiskusi mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat, selanjutnya Ibu akan memberikan yaitu pada setiap kelompok kalian berkreasi sekreatif mungkin membuat karya esai sederhana mengenai lingkungan sehat yang telah dipelajari tadi. Selanjutnya ini dikerjakan secara individu ya, membuat karangan sederhana ini pada materi yang telah kita pelajari. Tentu kalian pasti sudah terbayang apa yang akan kalian tuliskan membuat karangan sederhana ini. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan mengerjakan LKPD bersama Ibu Rika sudah dilaksanakan. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, agar kita bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau membedakan lingkungan yang sehat dengan lingkungan yang tidak sehat? Ya, betul Budi.
Jadi, cara kita membedakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat adalah dengan melihat kondisi lingkungannya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam video, bahwa lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang bersih. Ciri-cirinya udaranya bersih dan segar, tanahnya subur, terdapat sumber air yang bersih, sampahnya tidak berserakan, dan banyak tumbuhan hijau. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, lingkungan yang kotor dan penuh sampah. Lingkungan yang kotor ini disebabkan oleh pencemaran udara, misalnya asap kendaraan, terus pencemaran tanah, misalnya limbah padat, kemudian pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik dan membuang sampah ke sungai sembarangan. Kemudian pencemaran suara yang disebabkan oleh suara bising dari sumber bunyi, contohnya suara bising dari kendaraan. Kemudian terdapat pengaruh dari pencemaran lingkungan ini terhadap kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Cara untuk mengatasi lingkungan yang sudah tercemar atau lingkungan yang kotor adalah dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita memilahnya sampah organik dan sampah anorganik. Lalu bisa dengan penanggulangan limbah dengan memanfaatkan sampah menjadi bahan yang berguna. Kemudian menanam pohon dan menggunakan obat pembasmi serta pupuk yang tidak berlebihan dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Pertanyaannya silakan catat ya. Coba tuliskan hal-hal yang sudah kalian pelajari tentang hidup bersih dan sehat. Apakah sudah dicatat semuanya? Baik, bagus. Sekarang Ibu ingin titip pesan nih kepada kalian semua. Nanti di rumah setelah kalian pulang sekolah, diulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Serta kalian juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyapu halaman rumah, membersihkan tempat tidur, dan membuang sampah pada tempatnya. Siap dilaksanakan? Harus siap ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan rapikan alat tulisnya, duduknya juga rapikan. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu minggu depan dengan keadaan sehat walafiat dan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.